Siap. Oke, sobatku, apa kabar untuk semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang sangat cerah, sahdu ya, sobat. Ini saya berada di kawasan Pajampangan nih, melihat suasana sore hari menjelang malam takbiran nih. Jadi bagaimana di tempat sobat-sobat semua, suasananya apakah sahdu ya? Dingin banget, hujan enggak, panas enggak juga ya. Jadi hari ini cukup lumayan asik buat tiduran ya seharian. Nah, saya baru keluar nih dari pagi, dari siang lah tiduran. Nah, sekarang baru keluar. Nah, saya berada di Jampang Kulon nih sobat nih, menuju Jampang Surade. Nah, ini terminal Jampang Kulon. Suasana jalannya sangat ramai sekali karena ini masih ada cerita ngabuburit terakhir ya sobatnya nih. Jadi banyak alut-alutan motor karena memang sekarang itu keluarga yang jauh kemungkinan sudah pada kumpul ya. Jadi ini sebagian ada yang jalan-jalan seperti biasa, tapi ada yang nggak biasa ya, karena mereka itu selama ini berada di kota. Nah, jadi sekarang menikmati kampung halaman dengan jalan-jalan menggunakan motor. Wih, mantap ya. Nah, seperti ini kan biasa saja. Asalnya di kota, sekarang ada di kampung. Nah, seperti saya, asalnya di kampung, tapi tetap masih di kampung. Pindah-pindah tempat hanya sekedar untuk mencari konten saja ya. Jadi memang saya akan meliput Lebaran itu, akan meliput pelosok ya, pelosok Pajampangan ya. Nah, memang jadwalnya seperti itu. Saya nggak selalu di kota, karena kalau di kota itu akan sepi ya biasanya kalau Lebaran, karena sudah pada pulang sobat, sudah pada pulang. Nah, ini ada pembagian untuk berbuka puasa ya, yang namanya takjil. Nah, ini ada takjil yang bisa saja untuk dibagikan. Hatur nuhun, hatur nuhun. Jazakallahu kasiron nih, ada pembagian ya untuk buka terakhir nih, takjil terakhir nih, karena besok itu sudah tidak puasa lagi. Hari kebebasan ya, bebas ngopi, bebas ngerokok sobat. Luar biasa. Ini menuju Cinagen nih sobat nih. Nanti setelah Cinagen ada Ciparai, sana pokoknya Citanglar dan seterusnya lah sampai Surade. Saya akan coba lihat-lihat ke pelosok, karena biasanya kalau di kampung itu suka banyak yang ngajingjing rantang sobat, atau sejenisnya lah, saling asaan. Nah, jadi silih asaan ya, saling bertukar makanan ciri khas Lebaran gitu kan. Ada opor ayam, ada apa namanya, ulen ya, dan peyem sebagainya lah. Ranginang, rangining sudah tentu ada ya, yang namanya juga di kampungan. Tapi kue modern juga mas banyak ya, kue-kue kota ya, karena banyak sekali kiriman, apalagi yang tadinya kerja di kota, wah sekali membawa kue-kue itu ya pasti kue-kue di kota. Begitu sobat, kue kaleng lah. Kalau dulu kongguan, kalau sekarang banyak sekali ya konggok-gok. Kalau konggok-gok ke bangkong ya sobat. Aduh, ini sudah mau mendekati Cinagen, pasar Cinagen. Ini saya tertarik dengan cuacanya. Kenapa saya turun? Karena cuacanya emang asik banget. Ini motor sampai seperti ini biasanya begini. Kalau hari-hari biasa, bukan menjelang Lebaran ataupun ini hari terakhir Lebaran, nggak seramai ini. Biasa saja ya, lalu lintas sewajarnya. Tapi ini karena memang hari ini hari terakhir puasa, nanti malam akan diadakan takbiran ya, bersahutan di masing-masing masjid, dan besok ada sholat id dan saling maaf-maafan. Nah, untuk saya juga tidak lupa ya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya untuk semuanya yang selalu menonton video ini tanpa terkecuali. Pokoknya saling memaafkan lahir dan batin ya, saling membebaskan.
Karena meskipun tidak pernah ketemu, tapi barangkali ada kata-kata yang salah ataupun perilaku-perilaku selama ini saya menampilkan video, ya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya sobatku. Begitupun ketika saya ataupun sobat-sobat mempunyai kesalahan, dan tidak mungkin punya kesalahan ya, karena emang nggak ada sama sekali. Kita nggak pernah bertatap muka, hanya saling bertutur sapa di media ataupun sarana komentar saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ada dari hal-hal yang lainnya ya. Mudah-mudahan tidak ada. Untuk semuanya pokoknya mari kita saling memaafkan. Nah, ini pasar Cinagen ya sobat ya. Oh, masih banyak, ada yang jualan petasan juga sobat. Petasan mercon yang apa namanya, yang muncrat itu. Rame bener ini. Jadi keramaian itu, nah disinilah tukang parkir itu kadang dia itu tidak tahu caranya untuk menyeberangkan. Jadi minimal itu yang sudah dekat mah jangan dipaksa untuk mengerem ya. Coba kalau dalam kecepatan tinggi itu membahayakan semuanya. Tukang parkir kena, yang menyeberang pun kena ya. Tapi mohon maklum saja, karena memang arus lalu lintas sangat padat sekali. Mungkin tukang parkir juga sudah tidak sabar ya, ingin menyeberangkan. Karena kalau menunggu longsong ataupun tidak ada kendara tidak mungkin. Ini waktu sore yang banyak sekali pengguna jalan yang ngabuburit dan yang sedang jalan-jalan ya, berbelanja niat ke pasar begitu sobat. Oke, lanjut. Luar biasa ramenya. Ini pusat perbelanjaan pakaian anak-anak dan dewasa masih diserbu nih. Ini kawasan Cinagen nih sobat nih. Jadi kalau nanti sobat-sobat yang mau berrekreasi, berwisata ke Ujung Genteng pasti akan melewati ke sini. Dan mau ke Curug Cikaso juga bisa lewat sini ya. Ujung pasar Cinagen ada pengkolan ya, nanti ke sebelah kiri. Nah, di situ masuk. Nanti akan tembus di Cibitung dan berakhir di Curug Cikaso. Kita gaskan ya sobat ya. Nah, luar biasa ramenya. Nah, kalau jalan ke sebelah sininya lumayan bagus ya sobat ya. Nah, karena emang kesini tuh sudah dianggap mungkin banyak sekali pengguna, terutama warga yang di sekitar ya. Beda dengan di video sebelumnya, yaitu di kawasan Jampang Tengah ya, Bojong Lopang itu sangat hancur sekali. Nah, sampai Bojong Jengkol itu, Bojong Jengkol, terus apalagi kesininya aja, hampir ke Lengkong lah. Jalannya Bararotak. Harus hati-hati. Kalau sudah masuk Lengkong ke sini, agak sedikit lumayan lah. Cuma kalau ke Puncak Buluh juga, hati-hati ya. Mendingan lewat lurus saja lah ke Lengkong ataupun Kiara 2 ya, yang mau berkunjung ke kawasan Ujung Genteng. Puncak Buluh rusak banget, rusaknya pakai banget ya. Udah berapa, hampir setahun mungkin ya, tidak ada perbaikan itu. Cuaca masih sendu, nanti saya akan masuk ke pelosok ya. Saya akan masuk ke kawasan apa namanya nanti Ciparai. Nah, bisa tembus nanti keluar di Citanglar sobat. Bagaimana suasananya? Nah, seperti ini suasana Pajampangan, kawasan Jampang Kulon menuju Surade dan sekitarnya. Nah, silakan yang mau request ya, barangkali ada penonton saya, warga di sini yang sedang berada di kampung halamannya, mudik ya ceritanya. Silakan kalau mau request tentang kampung halamannya, nanti saya akan mampir ya sobat ya. Saya akan melihat-lihat ke sana. Nah, kita jauh juga ya, Simpangan Ciparai. Lama juga saya nggak kesini soalnya, jadi sedikit lupa. Nah, jadi kelewat sedikit, saya akan balik arah ya sobat ya.
Nah, seharusnya belok ke sana. Nah, misalkan belok ya sobat. Nah, jadi saya akan masuk ke sini, ke kawasan Desa Ciparai. Nah, seperti apa nih? Ini saya sudah menuju ke kawasan pelosoknya. Ini Desa Ciparainya nih sobat nih. Kantor Desa Ciparai. Luar biasa ya. Jalannya sudah oke, ke sini di aspal tapi nggak tahu ke sananya. Oh, persawahannya sobat. Hampir panen ya. Beberapa minggu lagi. Nah, ini anak-anak lagi ngabuburit mungkin akan nongkrong di pinggir jalan sana, pinggir jalan utama. Pokoknya asik dah. Sambil ngabuburit ini, ngabuburit terakhir. Oh, padi menguning, suasana pedesaan yang sangat indah. Nah, ini Desa Ciparai. Nanti menujunya ke mana nih? Bisa muter ke Citanglar ya sobat ya. Yang namanya di kampung sepi nih. Tidak ramai seperti tadi di jalan raya, tapi suasananya asik. Nah, ini ada persawahan. Oh, oke tuh sobat ya. Sini itu tidak akan muyang dengan beras ya sobat, karena hampir semua ini mempunyai lahan persawahan ataupun perkebunan. Ya minimal beras nggak beli lah. Ya, mungkin lauk-lauknya yang beli. Nah, lagi pada nongkrong, lagi nunggu waktu buka puasa. Oh, sawahannya lagi ada ketannya juga tuh, tinggal nunggu masa panen ya sobat ya. Nah, ini rusak sedikit, tapi nggak masalah. Ini ada rumah yang sangat cantik ya, identik dengan rumah masa lalu. Panggung beralaskan kayu-kayu ya, dinding kayu juga. Nah, jalannya abrut-abrutan ya sobat ya. Aduh, namanya juga jalan ke kampung, wajar lah. Tapi alhamdulillah ini nggak hujan. Kalau saja hujan ini pasti banyak genangan-genangan air di sini. Ini alhamdulillah halodo ya malam takbirannya. Hanya saja coglaknya tuh pada dalam. Aduh, jadi ancul-anculan. Asik dah. Nah, begini suasana perkampungan di Pajampangan ya sobat ya. Jadi adem ya, tidak terlalu terlihat keramaiannya. Nah, ini juga nyilang, ini jalan bisa tembus ke Jampang Kulon, tapi lumayan melintasi. Kadang-kadang jalannya agak sedikit rusak ya, keluar di alun-alun kalau tidak salah, bisa tuh. Ini masih terlihat kuning menguning. Ini seminggu lagi lah dipanen, habis lebaran ini diarit. Nah, jadi masih ada yang hijau pas punggungnya ya kalau bahasanya. Pas yang ngeluknya itu belum kuning semua, jadi ada yang hijau-hijaunya. Tapi kalau seminggu lagi, nah ini bisa dipanen kalau seminggu lagi. Masih jauh kayaknya nih sobat nih jalannya. Dulu juga waktu awal-awal saya pernah kesini ya, awal-awal bikin konten jalan-jalan ke kawasan ini. Nah, ternyata tidak terlalu banyak perubahan ya tentang kondisi jalannya. Karena emang ini jalan desa mungkin. Jadi kalau dibangun pun harus menggunakan anggaran desa ya. Nah, jadi tidak bisa sekaligus.
Kalaupun ada dari pihak dinas, kedinasan pemerintah itu enggak sekaligus semua beres ya. Ada 500 meter paling dikerjakannya, karena menyangkut anggaran juga ya. Aduh. Ini hampir jam 5 nih sobat nih. Mudah-mudahan tidak bosan ya sobat, karena perjalanan saya ini hanya melintasi perkampungan saja, memperlihatkan nuansa hijau dan kuning, yaitu padi-padi yang berada di kiri kanan jalan loh ya. Suasana desa dengan hiasan sawah dan kebun. Kalau di jalannya ini nyaris sepi ya, tidak terlalu banyak yang lalu lalang, karena memang sekarang itu numpuknya berada di jalan utama, itu Ngabuburit. Nanti setelah menjelang mendekati maghrib baru pada pulang ya, kira-kira seperti itu. Banyak ini belum pada panen sobat ya. Di sini tuh sama. Jadi musim panen semua. Jadi nggak encal-encalan. Nggak, kalau di tempat saya kan kadang ada yang tandur, ada yang panen, ada yang ramet. Nah, nggak ada keseragaman. Nah, ini ada panen, tapi kan bisa nungguin juga yang sananya tuh. Loh. Musim panen ternyata ya, kawasan Jampang, Kulon, Ciparai ya. Nanti ini terbagi dua ya, Jampang Kulon sama Jampang Surade. Kalau Ciparai sudah ke Surade kalau tidak salah, apa ke Jampang Kulon ya. Oh, Citanglar, Surade. Oh, Ciparai kalau nggak salah masih ke Jampang Kulon, Ciparai, Desa Ciparai. Nah, bawa rantang, habis nganterin ke mertua ataupun sanak saudara ya. Nah, ini desa Sinasari ya, batas desa Sinasari. Nah, dari Ciparai ke Sinasari ini sobat nih, saya sudah masuk ke Sinasari. Kalau Sinasari mungkin masuknya ke Surade. Sinasari itu ada jalan pintas nah ke sana. Tembusnya mungkin ke Waluran bisa tuh. Ya. Asik. Oke sobat, seperti itu ya. Saya sudah berada di kawasan Desa Sinasari yang akan menuju Surade, Citanglar, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya sobat. Seperti itu suasana perjalanan melintasi kawasan Jampang Kulon, Cinagen, masuk ke kawasan Ciparai, dan sekarang sudah masuk ke Desa Sinasari. Oke, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.